Serikat Restoratif Justice menjadi RJ. Terima kasih. Adapun ringkasan dari proposal penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji penerapan RJ dalam kasus malapraktik medis yang mengakibatkan kematian di RSUD Bari Palembang dengan fokus pada penanganan tindak pidana medis yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Adapun rumusan masalah difokuskan pada pengaturan konsep RJ dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus malapraktik ini. Dengan tujuan adalah menganalisis mekanisme RJ dalam kasus malapraktik medis serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat diterapkan terhadap tenaga medis yang telah melakukan malapraktik medis. Adapun metode penelitian, kami menggunakan penelitian normatif dan empiris, yaitu melalui studi pustaka dan juga wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dalam tindak pidana ini. Adapun beberapa yang akan saya jelaskan pada awal ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Perlu kita ketahui bahwa sistem kesehatan Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menjamin hak asasi manusia, hak asasi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun tentunya Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam hal pemerataan tenaga medis dikarenakan geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beribu pulau sehingga menyebabkan belum meratanya pemerataan tenaga medis di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Nah, pada kasus kali ini saya akan mengangkat malapraktik yang terjadi di RSUD Bari Palembang, di mana seorang anak berusia 7 tahun meninggal pasca operasi usus buntu di Rumah Sakit Bari Palembang. Dan pada kasus ini juga telah diterapkan RJ untuk penyelesaian perkara, di mana para pihak memutuskan untuk damai dengan biaya kompensasi sebanyak 50 juta. Di sini permasalahannya adalah apakah penerapan restoratif justice atau RJ ini sudah tepat untuk kasus malapraktik medis yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, akan saya bahas. Ada rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan penerapan konsep RJ dalam tindak pidana malapraktik yang mengakibatkan kematian oleh tenaga medis. Lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan malapraktik yang mengakibatkan kematian oleh tenaga medis dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana malapraktik dan juga menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan malapraktik yang mengakibatkan kematian oleh tenaga medis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian restoratif justice. Pengertian restoratif justice sendiri adalah suatu upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan di luar pengadilan untuk mencari kedamaian, perdamaian, dan juga kesepakatan antara dua pihak ataupun pihak-pihak yang terlibat seperti korban, pelaku, masyarakat, dan juga pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana. Lalu, ada tujuan restoratif justice. Seperti yang saya katakan di awal, tujuan dari restoratif justice atau RJ ini tidak hanya untuk memberlakukan sanksi pidana kepada pelaku, namun juga untuk membangun kembali hubungan-hubungan yang telah rusak antara pelaku, korban, dan juga pihak-pihak yang terkait agar terciptanya suatu kesepakatan perdamaian dan peradilan yang adil bagi semua pihak. Selain itu juga keadilan restoratif justice merupakan pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui proses dialog yang konstruktif. Lalu juga ada prinsip restoratif justice. Di sini, dalam pelaksanaan RJ memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama pemulihan hukum. Pemulihan hukum ini bertujuan untuk menjadi suatu konsep sentral dalam pendekatan RJ untuk mendapatkan kesepakatan atau perdamaian yang disepakati oleh kedua pihak. Lalu juga ada partisipasi semua pihak, di mana semua pihak diharapkan dapat aktif dalam proses penyelesaian perkara melalui RJ ini, agar mendapatkan kesepakatan yang telah sesuai dengan korban, pelaku, dan juga pihak-pihak yang terkait. Dan yang ketiga ada kolaborasi dan rekonsiliasi. Selanjutnya, ada definisi malapraktik. Teman-teman sekalian perlu diketahui, malapraktik medis ini diartikan sebagai praktik buruk dalam penerapan ilmu dan teknologi kedokteran yang dilakukan oleh tenaga medis atau bisa kita sebut sebagai dokter. Yang dimana malapraktik medis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang dilakukan dengan sengaja dan yang terjadi karena kelalaian.
Dalam konteks ini telah terjadi malapraktik medis yang disengaja oleh tenaga medis, sehingga para hukum kesehatan seperti Veronica Herminhendia Koswaji telah memberikan suatu statement terkait malapraktik, yang mana menekankan bahwa malapraktik berkaitan erat dengan cara penerapan ilmu dan teknologis yang mencakup aspek sarana kesehatan dan kompetensi pelaksana kesehatan tersebut. Jadi secara singkatnya malapraktik medis ini adalah suatu, praktik buruk, gagalnya suatu praktik oleh tenaga medis sendiri, gitu. Lalu kerangka berpikir, dimulai dengan permasalahan restoratif justice pada kasus malapraktik medis oleh Dr. RSUD Bari Palembang, yang mana di sini ada pengaturan penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana malapraktik yang mengakibatkan kematian oleh seorang dokter. Lalu kita juga mempunyai RUU yang berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dengan hasil nanti yang diharapkan adalah analisis penerapan restoratif justice dalam tindak pidana malapraktik medis yang mengakibatkan kematian. Lalu berikut adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian dan pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data. Yang pertama saya jelaskan ada jenis penelitian. Pada penelitian kali ini saya menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan adalah metode mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dengan secara langsung atau kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu tipe penelitian dan pendekatan masalah, saya menggunakan kualitatif untuk tipe penelitian, dan pendekatan masalah adalah non-judicial case study, yang mana pada pendekatan studi kasus ini adalah uh, suatu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, atau konflik tersebut telah diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, tanpa campur tangan pengadilan. Pendekatan masalah ini berdasarkan kasus RJ pada Polda Sumatera Selatan terkait tindak pidana malapraktik yang dilakukan oleh seorang dokter di RSUD Bari Palembang. Lalu juga ada data dan sumber data. Di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer tentu kita menggunakan pengamatan secara langsung dan wawancara terbuka serta mendalam dengan pejabat institusi terkait dan juga pihak-pihak terkait seperti keluarga korban dan juga pelaku. Lalu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literatur serta undang-undang yang dapat menunjang penelitian ini. Lalu berikutnya metode pengumpulan dan pengolahan data. 1. Penentuan pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka. Tentu pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan hukum yang ada dengan membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan, dan juga di pengklasifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada sekarang. Lalu ada studi lapangan. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara wawancara terbuka dan mendalam untuk mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang saat penelitian berlangsung, yang mana wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang memang langsung terlibat dalam proses RJ di tindak pidana malapraktik ini. Ada pengolahan data. Setelah data sekunder dan data primer diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menyeleksi data yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian. Yang kedua, klasifikasi data, yaitu kami memilah-milah atau menggolongkan data yang diperoleh, baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara. Hal yang ketiga adalah sistematis data, yaitu menempatkan data sesuai pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan juga sistematis. Dan yang terakhir, analisis data. Jadi data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis ini,
dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulannya bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian